proses yang sudah aku lakukan itu lebih banyak ke kayak mendekatkan pemain itu kepada karakter aslinya atau men-challenge dia gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya ide nih gitu, misalnya bikin apa, es teh jumbo gitu. Ya. Boleh. Kita buka Misalnya. es teh jumbo sekarang. Ternyata jumbo itu terinspirasi dari es teh jumbo. Iya. Kan? Misalnya gitu, bikin sesuatu kan emang kita merancang sesuatu Merancang, kan. ya. Nah perancangan itu udah dari awal kita bikin gitu. Jadi kayak misalnya Dua Ikan dan Sepiring Nasi itu tuh perancangan dari awal itu udah mencakup misalnya kayak budgetnya berapa, lalu pakai kamera apa, krunya berapa orang. Eits, sebelum lanjut jangan lupa support kita dulu ya. Hai, welcome back to another episode of Dialog Internal with me, Riri and Menang. Mana tepuk tangannya ini loh. Riri, aku mau tanya nih. Apa nih? Kamu punya gak sih film favorit? Punya. Apa? Film favorit aku judulnya The Atonement. Ceritanya apa tuh? Ya itu? Itu ceritanya kayak ada sepasang kekasih gitu kan. Iya kalau aku cerita nanti spoiler dong. Tapi pokoknya intinya mereka menjalin hubungan gitu kan. Tapi si cowoknya ini tuh kena fitnah gitu dari keluarganya yang cewek. Terus kayak endingnya tuh plot twist gitu pokoknya. Kalau menang apa? Kalau aku sih The Nun. Nah, template banget ya yang rame di internet. The Nun. Aku suka film horor. Suka setannya. Dan kebetulan narasumber kita yang kali ini adalah seorang filmmaker atau sutradara dan banyak sekali sebenarnya beliau ini sebagai apa saja. Dan langsung saja kita sambut Ceng ceng. Abdurrahman Syakbani Nasution, Mas Bani. Wey. Betul ya Mas ya, nama panjangnya itu? Semoga ya. Pertanyaanku kenapa harus nama panjang sih? Nama KTP. Kalau nama pendek Mas B. Kecedaan B. Mas Bani. Apa kabar Mas Bani? Baik. Baik. Ayo. Pressure-nya itu. Pressure seorang filmmaker. Terusin. Ini Mas Bani ini ternyata asli Solo loh. Wow. Meskipun aku tadi sempat nanya sebelum kita take ini tadi sempat nanya kok ada Nasutionnya di belakang. Aku kira bukan asli Solo, ternyata itu memang dari keturunan dari bapaknya kayak gitu. Tapi Mas Bani ini asli Solo. Betul ya Mas ya? Mana Mas? Oslo. Baik. Setahu saya Solonya Lawean aslinya. Tapi ini mungkin ke pertanyaan yang basic dulu ya Mas. Kayak gimana sih awalnya ceritanya kenapa Mas Bani akhirnya menentukan untuk mau menjadi seorang filmmaker gitu? Jadi kayak callback gitu ya? Iya. Jadi dulu cerita sejarah gitu. Ya awal membuat, jadi gini, aku tuh sekarang itu punya 10 film pendek. Wow. Yang aku mulai itu ketika tahun 2011 waktu aku masih kuliah S1 di ISI Solo. Jadi memang ketertarikanku waktu itu ketika bikin film ya karena ditunjang sama kampus ya, karena memang aku dulu kuliah di ISI, tapi waktu aku masuk itu namanya belum ISI, namanya STSI. Sekolah Tanpa Sinau Iso. Jadi lupa aslinya tuh apa? Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Tadi ada ini kepingan sejarah ya. Jadi kayak di tahun 2000 under 2010 itu ISI itu namanya masih STSI. Terus after 2010 kemudian ganti jadi namanya ISI. Jadi kayak naik level gitu. Jadi terus institut. Waktu aku masuk itu prodinya namanya prodi televisi. Jadi ngereparasi TV yang rusak. Enggak dong. Atau ya pokoknya TV.
kayak broadcast gitu. Orientasinya adalah untuk bekerja di televisi. Karena waktu itu kan televisi masih boom ya. Maksudnya TV itu masih ditonton gitu. Kalau sekarang kan kemudian ya enggak lagi gitu. Baru kemudian kayak pertengahan 2010-an gitu tuh kemudian sekarang namanya prodinya itu film dan televisi. Jadi ada filmnya gitu. Nah, waktu itu ya kami punya kelompok gitu. Kelompok namanya Liar-Liar Film yang kami bikin di kampungku di Laweyan. Jadi itu isinya emang anak-anak yang teman-teman yang memang nongkrong di situ, terus ada ketertarikan sama film. Kami membuat ekosistem produksi, jadi kayak satu tongkrongan gitu ya, kadang-kadang aku bantuin filmnya siapa, dia bantuin filmku gitu. Terus kita juga latihan misalnya kalau jadi kameramen gimana sih, atau jadi editor gimana, atau in frame jadi pemeran dari aktor tuh seperti apa. Itu sering terjadi. Jadi kita jadi kayak punya target tahunan waktu itu. Jadi 1 tahun kira-kira 1 film yang diproduksi gitu, atau bisa lebih. Karena pada faktanya itu kalau ya aku bikin 1, tapi ada temanku juga yang bikin 1 lagi, tapi nama kelompoknya sama. Jadi jadi hiduplah suasananya gitu. Itu sampai sampai sekarang sebenarnya. Jadi sampai sekarang masih ada, masih hidup, ekosistem itu juga masih ada, walaupun sekarang ya udah bapak-bapak, ibu-ibu ya, udah punya anak gitu kan. Tapi ya passion untuk membuat film dan berjejaring, berkelompok ataupun juga sesederhana bersilaturahmi itu masih kuat. Masih gitu. ada. Dan aku lihat juga di internet, dan Mas Bani ini ternyata kuliah itu sampai S2 juga, dan udah lulus ya Mas ya? Udah tuntas juga S2. Sebenarnya apa yang menyebabkan Mas Bani itu kuliah sampai S2? Apakah memang aku pengen jadi dosen, atau mungkin apa yang mendasari Mas Bani sampai kuliah sebegitunya sampai S2? Sedangkan kan mungkin kalau pandanganku, apa nggak cukup S1 diisi terus kemudian langsung buat film dan lain sebagainya? Ya sebenarnya ini pernah aku tulis di caption Instagramku sih waktu wisuda itu. Jadi ya waktu aku kuliah S1 tuh aku ngerasa nggak kayak kuliah karena tak tinggal kerja. Jadi aku tuh kuliah kan 7 tahun. Aku cuman kuliah 1 tahun pertama, habis itu kerja di Bandung dan di Jakarta sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan baju clothing gitu. Terus di tahun ke-6 atau tahun ke-7 itu dikasih surat untuk meluluskan karena dari isi. Karena di angkatanku sama angkatan bawahku tuh, bukan bawah ya, atasku tuh banyak banget yang belum lulus gitu. Jadi kayak butuh diberi perhatian khusus gitu. Jadi dalam waktu 1 semester atau 1 tahun itu udah langsung harus menyelesaikan tugas akhir. Jadi aku merasa nggak kayak kuliah. Jadi cuman masuk bayar, habis itu ya cuman bayar semester gitu, tapi nggak pernah masuk. Gitu. Jadi selama 6 tahun itu sebenarnya tetap bayar kuliah, tapi nggak masuk gitu. Nggak masuk. Karena dia tinggal kerja itu tadi ya, tinggal kerja itu tadi. Ya kerja gitu, punya duit banyak gitu. Kalau udah kenal duit ya, udah kenal itu ya bener. Soalnya aku juga gitu. Iya, jadi kayak males banget. Mogok iya, gitu. Bener. Tapi kerennya tuh tetap balik lagi on. Nah dulu itu yang bikin aku balik itu sebenarnya adalah proses membuat film. Jadi misalnya kayak film pertamaku 2011 itu ya aku udah di Jakarta sebenarnya. Udah di Jakarta, udah kerja gitu, cuman ada apa namanya, waktu itu pakainya Facebook ya. Maksudnya Facebook sama apa ya, waktu ya Facebook lah gitu, yang kayak teman-teman nongkrong apa-apa gitu tuh mendevelop film gitu, terus pengen pulang gitu. Cuman buat syuting terus udah habis itu balik lagi gitu. Atau gajiku tak tabung. Jadi aku menabung sekian juta gitu per bulan untuk kemudian in the end buat produksi film. Wow. Jadi
film-film awalku tuh aku banyak self finance, jadi memang duitnya dari siapa ya, dari aku sendiri gitu. Atau patungan gitu. Karena teman-temanku banyak juga yang udah kerja. Yeah. Dan mentalitinya emang males kuliah gitu. Jadi lebih kerja gitu. Tapi fokus di sana. Tapi kuliahnya itu gimana ya? Jadi kita tuh nggak into sama repetisi rutinitas berangkat ke kampus, tetapi kita itu intunya sama dunia film gitu, sama produksinya gitu. Jadi kalau produksi bisa dibilang rame gitu. Cuman kalau di kelas kuliahnya ya gitu. bener. Tapi aku yakin sih cara seperti itu sekarang udah nggak bisa dilakukan gitu. Itu karena tahun itu aja gitu. Tapi kalau kita lihat tadi kan udah dari tahun 2011 dari film pertamanya ya Mas, sampai sekarang, dan banyak sekali karya-karya dari Mas Bani Nasution itu sendiri. Ada nggak sih Mas sosok yang memang menginspirasi Mas Bani gitu dalam membuat film, atau mungkin kayak filmmaker dari luar atau mungkin dari Indonesia? Ya itu ya pasti ada ya, banyak juga. Cuman kayak role model itu kalau aku biasanya kan kemudian digging sesuatu ya, misalnya kayak kalau sekarang itu aku mau bikin film horor kan gitu. Jadi aku kemarin habis dapat pendanaan gitu dari Dana Istimewa Kebudayaan Yogyakarta gitu kan, dan filmnya adalah film horor. Nah dari situ kemudian digging gitu ya, sebelumnya udah digging juga sih, kayak film horor tuh kayak apa, terus sutradara yang menarik tuh kayak apa gitu. Terus juga tema-temanya gitu, karena kan horor itu kan jadi genre yang kayak paling banyak ditonton kan? Misalnya kayak di Indonesia kan penonton film di bioskop paling tinggi kan KKN kan. Film horor. KKN itu nomor 1, nomor 2 Jumbo. Sekarang Jumbo. Yang ketiga kalau nggak salah agak lain ya. Tapi kan 3 teratas ini 2-nya adalah film horor gitu. Betul. Jadi ya kemudian aku digging, kalau film horor yang komedi kayak gini atau yang supranatural kayak gini gitu. Gitu sih. Jadi kasuistik gitu untuk misalnya ditanya siapa role modelnya gitu tuh ya banyak. Dari tahun ke tahun akan berbeda. Ada gitu. terus ya. Dan tadi kan udah sempat disampaikan kalau mau buat film horor dan didanain oleh Jogja Film Pitch and Fund. Itu tadi. Terus itu proses pembuatan filmnya apakah ketika didanai baru proses lagi atau bagaimana, atau sistemnya seperti apa Mas? Atau dari udah dulu sebenarnya udah ada proposalnya, udah ada skripnya dan lain sebagainya, tapi baru mulai produksinya habis didanai ini atau bagaimana? Itu cerita itu tuh dulu ditulis pertama itu kalau nggak salah tahun 2022. Dan kemudian kami submit juga ke Danais itu. Kami submitnya itu 2 kali. 2022 pitching tapi nggak lolos. 2023 kami submit nggak lolos. Di 2025 ini kemudian didevelop lagi. Kami submit, judulnya diganti dan ceritanya juga agak berubah gitu. Baru kemudian lolos. Berarti emang prosesnya itu nggak segampang itu. Tak kira itu sekali pitching terus kemudian langsung di ACC atau gimana? Enggak, jadi aku pun juga merasa kalau film itu kan butuh pengendapan, butuh butuh development yang dari ide ke skrip itu panjang. Enggak sederhana dan enggak sebentar gitu. Kayak film-filmku yang sebelumnya tuh juga punya waktu yang panjang gitu. Prosesnya panjang gitu. Kalau kata proses mungkin sudah sangat old school, mungkin lebih tepatnya kayak dinamikanya gitu, pasang surutnya. Jadi kayak misalnya kamu punya ide nih gitu, misalnya bikin es teh jumbo gitu. Boleh. Kita buka es teh jumbo sekarang. Ternyata jumbo itu terinspirasi dari es teh jumbo. Misalnya gitu, kamu kepikiran nih sekarang gitu, terus kamu tulis gitu, besok kamu baca lagi bisa saja itu nggak masuk gitu. Kurang berubah gitu ya. Jadi butuh kamu ceritain juga ke orang gitu. Nanti kamu lihat respon orang kayak apa, idemu itu menarik atau enggak gitu. Melihat dari perspektif lainnya juga gitu ya.
Ya, tapi aku tuh punya pertanyaan, mungkin kedengarannya kayak pertanyaan apa sih gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat film terus kita kayak, wih bagus banget tuh, jadi penasaran kayak sebenarnya orang ini bikin film ini inspirasinya dari mana sih gitu. Kalau Mas Badi gitu, ketika membuat sebuah film tuh kayak apakah karena based on a true story, maksudnya ada pernah kejadian terus kayak kita bikin filmnya deh atau gimana Mas? Film apa dulu nih gitu, maksudnya aku kan ada 10 film pendek nih gitu. Mostly-nya gitu aja. Macam-macam, misalnya kayak ada yang kayak misalnya aku nih mendengar cerita yang seperti itu, tapi cerita itu tuh jarang dibicarakan orang. Misalnya itu juga jadi inspirasi. Karena kan kemudian inspirasi itu juga harus dikurasi ya. Kadang-kadang kan inspirasi itu bisa muncul di mana saja dan kapan saja kan. Tapi kan harus dikurasi juga. Nggak semua inspirasi kan kamu ladenin. Kamu nanti akan capek gitu kan kalau ngeladenin semuanya. Jadi aku mengkurasinya misalnya kalau peristiwa kisah nyata gitu, misalnya ada beneran gitu tuh, mungkin kurasinya ini cerita ini udah banyak yang ngobrolin nggak? Kalau udah banyak, ya ngapain aku ngobrolin lagi? Harus nyari yang selektif ya. Harus misalnya ini tuh penting loh, tapi orang tuh nggak banyak ngobrolin gitu. Nah kalau kayak gitu dicari digging lagi tuh, lah kenapa sih orang nggak mau ngobrolin gitu? Berarti emang beda-beda tiap filmnya juga ya Mas inspirasinya. Misalnya aku pernah bikin film soal AI gitu, sekarang kan lagi marak ini. Lagi AI semua. AI 2000 berapa ya? Itu film tesisku. Jadi idenya itu dari 2000 berapa ya? 2020 21 waktu pandemi gitu. Itu filmnya rilis 2023 atau 24 ya kalau nggak salah. Itu inspirasinya dari aplikasi. Jadi kayak ada aplikasi apa namanya, chatbot istilahnya. Jadi kayak ChatGPT sekarang tuh loh. Tapi itu fokusnya buat kamu curhat. Jadi kan kamu curhat sama temen kan kadang-kadang dibocorin gitu. Balasnya lama juga. Balasnya lama atau enggak malah itu. Responnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Nah si aplikasi ini akan menyesuaikan respon yang kamu harapkan. Gitu. Istilahnya namanya chatbot gitu. Kalau nama apa namanya? Nama aplikasinya namanya Replika. Jadi bahkan kamu bisa kayak pacaran atau main nikah-nikahan sama bisa. AI ini kayaknya terinspirasi deh abis ini. Enggak dong, aku enggak seputus asa itu. Atau kamu set dia sebagai mentormu. Bisa juga ya. Berarti emang bisa jadi semuanya ya. Ya kayak misalnya kamu nge-gym, kamu butuh coach gitu. Hari ini aku ngapain nih? Dia bisa. Itu bisa. Gokil. Kan tergantung kitanya ya. Kitanya mau ngapain gitu. Kebetulan kan aku introvert juga, jadi mungkin aku enggan untuk bertanya sama orang, jadi mungkin bertanya pada ChatGPT. Sangat membantu juga. Benar. Aku juga sampai sekarang masih pakai curhat sama ChatGPT. masih curhat sama ChatGPT. Tadi kan sempat disinggung mengenai 10 film yang udah Mas Bani buat selama mungkin dari 2011 sampai 2023. Menurut Mas Bani, film apa yang paling berkesan buat Mas Bani dalam 10 tahun itu? Pastinya semua berkesan, tapi yang paling membekas apa mungkin Mas? Ada 2 sebenarnya. Mungkin ini film yang distribusinya paling luas. Artinya 2 film ini tuh yang paling bertemu penonton paling jauh gitu. Artinya kayak orang random itu bisa ketemu aku gara-gara dia nonton film itu gitu. Kalau yang selain itu mungkin circle-nya masih teman ya. Masih kayak kalau misalnya ada orang random pun pasti temannya teman. Dia temannya siapa gitu. Aku masih bisa menjangkau, tapi kalau 2 film ini tuh membuatku masuk pada ya skema pasar yang luas. Yang pertama itu judulnya Sepanjang Jalan Satu Arah. Itu dokumenter soal pertentanganku sama ibuku ketika pemilihan wali kota di Solo tahun 2015 yang pakai isu soal politik identitas. Nah film itu tuh membuatku traveling ke banyak negara. Gitu. Terus juga ya kalau ditanya cuan ya cuan gitu. Kemudian banyak juga diputar. Diputar di
di beberapa platform juga, online juga ada, tapi yang fisik yang kayak beneran mengundangku untuk datang ke situ tuh juga banyak gitu. Mulai kalau di Indonesia misalnya dari Aceh sampai Maumere itu pernah diputar gitu. Ujung ke ujung. Ujung ke ujung gitu. Terus kalau internasional misalnya kayak itu sempat dapat prestasi juga tuh Mas di special jury mention in si short. Banyak dapat mention juri di beberapa festival. Wow. Terus ya itulah, itu tahun-tahun 2016 sampai 18 gitu. Terus habis itu tahun 2018 aku syuting judulnya Dua Ikan dan Sepiring Nasi. Iya. Nah itu yang itu unexpected juga, karena waktu membuat itu kita sadar temanya agak sensitif, maka kita membatasi distribusinya. Tahun pertama itu kita rilis kan pas pandemi 2020, di mana sebenarnya trennya online. Betul. Tapi kita nggak mau ngelempar ke online karena kita ingin membatasi penontonnya. Gitu, nggak pengen misalnya kayak filmnya nanti dipotong-potong terus masukin ke TikTok atau jadikin konten apa yang aneh gitu. Nggak pengen gitu, makanya sangat dibatasi. Tapi baru kemudian di tahun ketiga itu seperti bola salju dari mulut ke mulut yang membesar. Banyak sekali demand, artinya platform atau kelompok atau kampus atau apapun itu yang kayak masuk ke kita, Mas pengen memutar film itu gitu. Dan ya karena udah era medsos ya, jadi kayak tiba-tiba ada di TikTok untuk orang mengulas film itu atau nulis di Letterboxd dan juga di X ya. Iya. Itu. Walaupun aku sebenarnya nggak terlalu into medsos ya, tapi ya nyampe aja gitu. Terus karena itu skemanya juga skema distribusi nasional, artinya buat penonton Indonesia. Jadi ini banget. Aku gumun gitu. Gumun karena itu tadi ya. Nggak nyangka ternyata bisa seluas itu. Kaget bahkan juga ya. Di awalnya yang mungkin dibatasi banget dari pandemi itu malah jadi bola salju ternyata di tahun ketiga atau tahun kedua setelah ya, jadi tahun 2023 tuh peak banget. Dan dengan konten yang cukup sensitif yang pasti mengundang banyak pro kontra gitu kan. Karena memang kemarin waktu kita cari tahu soal Dua Ikan dan Sepiring Nasi ini di X juga aku lihat banyak yang mengulas tentang film ini, kemudian di TikTok juga banyak yang membahas film ini juga sampai ke ada judul internasionalnya juga ya Mas ya. Two Fishes and a Dish. Tuh memang luar biasa banget. Dari setiap pembuatan film ke film, pastinya kan Mas Bani mungkin punya barir atau standarisasi yang berbeda. Nah, setiap dari misal film pertama seperti ini, hasilnya keluarnya seperti ini, evaluasi seperti apa yang Mas Bani berikan? Mungkin kita ternyata kurang ini, mungkin di depan film ke depan aku bakal ngomong ini dan sebagainya. Ada tuh? Atau ya wis ini ya emang film ini akan seperti ini. Ya kan itu kan masuknya di perancangan ya. Ketika bikin sesuatu kan emang kita merancang sesuatu kan. Nah, perancangan itu udah dari awal kita bikin gitu. Jadi kayak misalnya Dua Ikan dan Sepiring Nasi itu tuh perancangan dari awal itu udah mencakup misalnya kayak budgetnya berapa, lalu pakai kamera apa, krunya berapa orang, terus ini krunya modelnya orangnya gimana, gitu. Apakah orangnya itu yang cuek atau ya kerja aja, atau yang bisa diajak ngobrol, itu tuh udah dari awal kayak gitu. Jadi setiap masuk ke judul yang lain atau memulai produksi yang baru, itu tuh skema produksi itu sudah dirancang gitu. Udah sejak kalau kalian belajar bikin film kan ada namanya praproduksi kan. Praproduksi itulah di mana waktu kamu merancang semuanya gitu. Dan kalau tak tarik lagi selama mungkin tadi yang proses yang terakhir kan Lidah Api ternyata itu 3 tahun sebelumnya, terus kemudian Dua Ikan dan Sepiring Nasi itu juga 2 tahun sebelum dari rilisnya. Nah, berarti ada tumbukan dong dari film ke film ada tumbukan proses gitu loh. Terus gimana Mas Bani buat bisa nge-split hal tersebut dengan orangnya sama apa berbeda timnya? Ya ada yang beda, ada yang sama. Jadi
Ya sebenarnya biasa ya, misalnya kayak kamu punya 2 project gitu yang jalan bersamaan gitu, tapi ya harus dicari ininya keselarasannya gitu. Misalnya kayak ya mungkin karena secara waktu ini aku sekarang udah lumayan agak ini ya, agak harus mengatur gitu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya misalnya kayak pas 2 ikan piring nasi itu meskipun waktu itu tuh aku sering traveling ya. Jadi waktu itu aku tinggalnya itu dulu aku tinggalnya di Ubud. Waktu bikin film itu tuh aku merantau gitu. Jadi merantau ke Bali gitu, terus aku kerja gitu sebagai editor dan juga kadang-kadang jadi apa namanya, jadi mentor untuk ngisi ke workshop gitu. Film. Tapi aku punya project itu gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya project itu tuh kayak di saat kamu apa namanya budrek ngono kayak, di saat kamu hektik dengan pekerjaan atau dengan apa gitu, kadang-kadang project itu bisa bikin kamu tombol home gitu loh. Karena sebenarnya waktu itu tuh aku udah punya kerjaan atau kerjaan yang lain gitu, tapi karena punya project itu tuh jadi kayak sesuatu yang kemudian dipikirkan dan membuatmu untuk bertemu dengan orang-orang yang sepassion sama kamu. Iya. Jadi itu kadang-kadang menyelamatkan sebenarnya project-project itu. Merawat project itu kayak sebenarnya menyelamatkan hidupmu kadang-kadang. Jadi misalnya kamu kerja yang 9 to 5 gitu kan, kamu lama-lama akan jadi robot karena kemudian kamu apa namanya kepekaanmu atau empatimu atau apa namanya Kepedulian. Ya sensitivitasmu lah untuk membuat sesuatu atau kemudian ketertarikanmu menggali sesuatu itu mungkin tersita karena waktu dan pekerjaan ya. Betul. Tapi karena ada hal yang kamu rasakan itu urgent harus kamu lakukan, itu kadang-kadang bisa menyelamatkan gitu. I see. Dan pasti orang yang kayak gitu nggak cuma kamu. Iya. Misalnya kayak aku passion nih bikin film, yang orang ngomong kayak gini nggak cuma aku doang. Banyak banget banyak. Tinggal gimana caranya kita ketemu. Benar. Gitu. Balik lagi ke film tadi yang sempat di-spill terkait 2 ikan dan sepiring nasi. Awal mula dari film tersebut, idenya itu dari mana Mas? Apa mungkin itu sangat relate dengan lingkungan Mas Bani di area situ, banyak sekali keresahan terkait pernikahan tersebut atau gimana? Kalau idenya itu sebenarnya idenya itu datang dari Fandi Putra Mustafa. Dia itu adik kelasku, dia angkatan 2013 diisi. Dia waktu itu mau tugas akhir. Dia waktu itu kejadiannya sebenarnya unik sih. Jadi aku sama dia itu naik motor di daerah Pasar Kembang. Terus hujan deras. Terus kami berteduh di ATM. Ada ATM BRI atau BCA di situ kalau nggak salah. Berteduh di situ. Lah karena hujannya deras banget, ya dia akhirnya tuh di dalam masuk ATM. ATM itu gitu. Kan asenan ya. Di luar hujan deras banget. Ya wis ngeyup ning jero ATM kuwi. Apa lingguh-lingguh ngono kae ning box ATM kuwi ngono kan. Terus dia cerita, "Ban aku pengen meh TA iki gitu." Aku duwe cerita ngono. Ya gabut juga kan arep ngono. Ya kene tak wocone ngono kan. Di dalam ATM tuh. Heeh, di dalam ATM. Untung gak ada yang mau ambil uang ya. Terus ya wis tak wocone, tak waca ngono ki. Ya udah ya ora ngopo-ngopo juga kan dari hutan. Waca. Oke juga gitu. Terus aku langsung kepikiran, oke. Pan, nek misalnya tak sutradari piye? Ngono kae, aku langsung ngono. Lah ngopo, Mas ngono. Lah iki dhewe ngobrol ke film ning jero ATM. Ketake mungkin cuan iki. Oh, pertanda. Ada plot twist-nya itu ternyata. Manifestasi. Ya, deal-dealan project di dalam ATM. Mungkin jero futsalan mungkin dadine atlet Mas. Wah, kita sudah di atlet ya aku. Semiotikanya ngono lah, pertandanya gitu. Terus dia ya oke ngono kan. Terus baru kemudian digging si ide itu. Dikulik gitu. Kalau misalnya cerita nyata ada nggak ya? Kita sempat nanya ke beberapa orang, terus juga aku mencari cerita itu di lingkunganku gitu. Ya terus ketemu, terus kemudian ngobrolin soal apa ya, kayak paradigmanya gitu. Misalnya tadi aku sempat cerita kan soal
soal ya aku terpantik gara-gara waktu itu umurku 26 27 gitu. Dimana ketika umur 26 27 ada yang sudah umur segitu di sini. Ada yang 34 nih. Gitu di Sudah belakang lewat. kamera. Udah lewat. Umur segitu kan biasanya kalau enggak kamu mengundang nikah ya kamu diundang nikah gitu kan. Iya. Nah, ketika aku buka surat pernikahan undangan pernikahan Undangan, itu ya. dari teman-temanku tuh biasanya ada kayak quote dari Surat-surat. surat Arum atau apa gitu, iya. Anissa atau apa gitu. Tuh. Kayak ini legitimasi orang ketika dia mencintai seseorang itu ya legitimasinya ini gitu. Jadi menikah adalah puncak tertinggi ketika kamu mencintai seseorang gitu. Tapi aku kan dapat banyak banget ya kadang-kadang weekend itu kan ono telu, ono papat ngono kan. Kerja sih gue nyumbang. Kerja gue nyumbang. Akeh banget kan, tapi ya ini kalau ini kan mencintai sesama lawan jenis gitu kan. Kalau kamu mencintai sesama jenis gimana? Apakah itu bukan cinta gitu? Jadi pas buka itu tuh lama-lama aku jadi kayak Wow. masa sih gitu. Dari gitu loh. Wow. Masa sih puncaknya ini terus yang mencintai Nah, sama kalau jenis. yang mencintai yang lain gimana? Iya, iya. Terus sederhana dan itu kan misalnya kayak pasti agamanya sama gitu. Kalau mencintai yang enggak agamanya beda Nah, gimana? itu saya itu. Gitu. Aduh. Apakah itu bukan Kamu mencintai aku ya? Kamu mencintai AI? Weh. Ngobrol karo AI. Cak nongkrong AI ram bayar malahan. Ayo. Bayar Orang belanja. kuota. Orang belanja. Oke, 2 ikan dan sepiring nasi. Itu kan ketika aku cari tahu juga sebenarnya 2 ikan dan sepiring nasi itu pergambaran dari mahar ya, Mas. Dari yang dinikahkan istrinya menikahkan suaminya dengan sahabatnya. Kenapa 2 ikan dan sepiring nasi, Mas? Kenapa nggak semangkok bayam? Nah, seikat kangkung dan Kenapa 2 ikan? 2 ekor kelinci. Nasi gur sak piring tok iku lho. Nah, kenapa itu? Ya ben romantis toh. Oke, Delala kan mungkin Delala. Kowe ngerti lagu dangdut sepiring berdua nah. Oh, iya, tahu iya, tahu iya. tahu. Oh. Nek piringe loro jenenge mangan dewe-dewe. Oh iya. Oh. Tapi nek itu piringe sharing siji ya? kan romantis toh. Oh gitu. Terus kenapa ikan, Mas? Hah? Kenapa ikan? Kemudian deket kan ada Tambah tambaknya ya. juga tuh. Iya, jadi Ini salah satu juga. ya awalnya karena lokasinya ya. Kita tuh dapat tempat di situ itu karena itu adalah rumahnya kakeknya Fandi. Jadi emang tempatnya duluan dapat gitu, terus baru kemudian di situ kan emang banyak petani tambak ya. Iya. Terus petani tambak itu kan itu rata-rata nila ya. Kamu tuh kalau kamu bertani ikan nila itu kan kamu harus memberi batasan pada ikan-ikan itu. Kayak kalau kamu lepas nila itu akan memakan ikan yang lain, jadi akan jadi predator gitu. Iya. Jadi Maka kamu harus bikin batasan tuh. Kamu hidup di alam lepas, tapi seolah-olah aja. Karena kamu sebenarnya ada batasannya. Dibatasi di itu dalam tadi. batasan. Iya. Bukankah kita seperti itu ya? Yes. Anjay. Iya, ih. Gitu. Ih, wow. Kok bisa ya mikir sampai ke sana ya? Itu dari dulu. Lama soalnya 2011 Mbak udah mulai. Bener. Tengok-tengok nang pinggir wadah. Nah, itu loh. Ngolati iwak no. Kowe iki ngopo ya, Wak? Ngono-ngono kan. Itu tempatnya itu di Klaten. Namanya Rowo Jombor. Oh, Rawa Jombor ya. Sekarang banyak kok orang-orang yang nongkrong di Rawa Jombor. Sekarang itu jadi tempat healing. Nah, Jadi kayak Nyuri. coffee shop, Tuh. terus ada kayak tempat buat yoga gitu. Oh iya. yoga siapa? Oh iya. Jeneng Pratama. uang. Yoga Pratama. Itu kayak cengklek berarti ya saiki. Ya Cuma lu lebih asri sana ya Mas ya. Aduh kono. Karena Iya di sih. Klaten. Tuh tempatnya dulu terus baru yang lainnya mengikuti. Ya itu kan sebenarnya metodenya kayak kamu digging tempat kan, digging lokasi. Misalnya kamu seneng banget, kamu kampung di Solo yang atau spot Solo paling kamu suka mana? Mangkunegaran. Mangkunegaran. Apa yang kamu suka dari Mangkunegaran? Bangunannya.
Nah itu nanti kan lama-lama kamu akan digging tuh. Misalnya kayak kenapa bangunannya seperti itu, kenapa warnanya hijau misalnya, atau kenapa ada restonya, Aduh, atau Prajima. kenapa kemudian tempatnya di situ gitu. Kenapa enggak agak ke Yang mana lainnya, gitu. Kenapa tempatnya di situ misalnya. Kayak gitu kan jadi ini ya. Jadi bahan untuk kita gali gitu loh. Ya Doi kan sama kayak gitu juga. Karena jadi kalau Rawa Jombor itu kan dia kayak diceruk gitu. Iya. Terus dari situ kamu bisa melihat perbukitan di mana? Di Gunung Kidul. Dan tempatnya kayak transisi gitu loh. Jadi lokasi rumah itu tuh mentok tuh. Itu jalan buntu karena habis itu udah langsung gunung kapur gitu. Jadi bentang alamnya itu membuat kamu merasa ada di dalam dunia antara gitu. Widih. Wow. Jadi dan tempatnya di Klaten gitu. Enggak Jogja, enggak Solo gitu kan. Antara kan. Iya. Terus ini enggak di dataran rendah, tapi juga enggak di dataran tinggi kayak gitu-gitu. Itu harus dirasain sih. Maksudnya kamu harus ke situ, harus intens datang ke situ dan harus merasa bahwa tempat ini tuh penting buat aku gitu loh. Kadang-kadang itu yang menurutku apa ya? Perlu dilakukan gitu. Misalnya kayak kita melihat tempat kan, karena sekarang kan tempat kan banyak sekali berubah ya. Iya. Misalnya kayak meleng dikit, anjir ruko baru nih. Gitu. Iya. Sawah hilang tadi ruko perumahan. Meleng dikit Terus ganti. tempat ngopi nih gitu kan. Iya. Tapi bagaimana kemudian tempat itu kamu tuh merasa penting gitu loh. Gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi nilai lebih gitu dan bermakna pada perjalanan hidupmu gitu. Betul. Dan nambah-nambah ide juga ya. Kayak tempat itu di Lawean itu sekarang kan ya sama dulu aku bal-balan ning dalan karo saiki wis bedone adoh banget. Beda ya. Udah hampir susah lah mengenali, tapi beberapa spot-spot juga apa ya? Masih mengingatkanku pada apa ya? Zaman-zaman orang apa teman-teman pasti pada nongkrong di situ lah apa. Gitu-gitu sih. Ini sebelum lanjut ke apa namanya? Ke film tadi, film Dua Ikan dan Sepiring Nasi, aku lebih apa ya? Kepo juga terkait berarti Mas Bani ini kan nek tak lihat kan kritis banget terhadap suatu hal kayak misal kompo panggoniku ning kono, kenapa harus ada seperti itu? Maksudnya sebab akibat itu benar-benar ditanyakan terus sama Mas Bani. Hal itu udah dimulai Mas Bani sejak kecil kah apa mungkin dari kecil kenapa ya kayak kameranya bentuknya kayak ngono ya? Kenapa harus jamnya di situ? Kenapa enggak di sini? Kayak gitu-gitu. Apakah sudah sedari kecil atau ya lambat laun karena mungkin memang fokusnya harus seperti itu. Karena aku merasa aku kurang explore terhadap suatu hal, Mas. Jadi aku ngerasa kayak semisal aku semisal aku mau fashion yang kayak gini, ya udah aku cuma sebatas pakai fashionnya tanpa tahu latar belakang fashionnya seperti apa. Mungkin enggak kalau dibilang Mas Bani digging tadi enggak ya itu bagian dari digging aja sih. Jadi ketika kita menggali sesuatu kan nanti akan muncul banyak ketertarikan yang lebih dalam dan lebih banyak gitu. Betul. Misalnya yone awalnya kayak nonton film mah ya ora nganggo mikir gitu kan. Kayak yang di bioskop ada ya udahlah datang nonton gitu aja kan. Tapi kan lama-lama kan berpikir toh. Ngopo ya nek setan itu mesti rambutnya digawe dawa. Terus kemudian lihat referensi kan. Misalnya di internet atau nonton film lain gitu, film festival atau film apa gitu yang iki setane siang-siang serem juga, enggak harus malam gitu loh. Jadi kan kemudian mikirnya jadi kenapa sih harus malam? Kenapa setan harus keluar malam misalnya gitu. Atau kenapa setan harus seram tampilannya gitu. Emang enggak bisa ya setan yang biasa aja. Terus juga sampai kemudian mikir kayak emangnya setan sama manusia sereman setan? Bisa aja lebih serem manusia. Gitu. Kan prosesnya kayak gitu. Jadi kayak digging, menggali sesuatu, lalu muncul lagi tuh pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin pertanyaan konyol ya, atau mungkin pertanyaan yang bentuknya ide yang langsung muncul gitu aja. Nah kadang-kadang kalau menurutku itu menarik, nanti akan aku tulis. Akan aku tulis dan akan aku
bahas gitu. Dan kemudian akan aku cari tahu kenapa itu bisa begitu gitu. Atau sesederhana itu ilmunya dari mana ya gitu. Misalnya gitu. Jadi makin pengen tahu gitu ya. Iya, betul. Bener. Terus Mas, dari beberapa karya yang sudah dilahirkan oleh Mas Bani ini, ketika memilih pemain itu gimana Mas? Karena kan kadang kita sebagai penonton tuh kayak, oh ini ternyata cocok banget kalau dimainin sama ini gitu. Itu bagaimana? Soalnya Mas? aku juga pengen siapa tahu kan casting. Iya, tuh. Cocok jadi bakteri tadi. Jadi bakteri. Plankton itu dari plankton. Kalau casting itu ya kalau dalam skema produksi film, casting itu sebenarnya bukan ranahnya sutradara. Jadi ada namanya casting director. Jadi casting director itu dia yang melakukan proses casting, mengkurasi, lalu kemudian menyodorkan ke sutradara. Ini yang jadi pemeran ini. Pak RT si anak ini, atau yang jadi anaknya Bu Lurah si ini gitu, misalnya kayak gitu. Lalu sutradara kemudian melakukan proses, kan udah ada pilihan nih, yuk kita coba reading. Oh kamu yang masuk, kamu yang enggak, gitu. Tapi kalau aku sendiri, proses yang sudah aku lakukan itu lebih banyak ke kayak mendekatkan pemain itu kepada karakter aslinya, atau men-challenge dia, gitu. Jadi misalnya kamu emang karaktermu seperti ini. Kadang-kadang aku sudah menulis cerita yang karakternya itu mirip kayak kamu. Jadi ketika kamu baca, ya udah pas. Wah, udah aku ngerti nih. Iya, gitu. Ya udah ini aku banget, aku tahu gitu. Oh. Atau karakter itu adalah tantangan buat kamu. Oh, karena bukan aku banget gitu ya. Oh. Dan bisa sangat ekstrim. Wow. Gitu. Misalnya kayak Bagaikan Sepiring Nasi gitu ya. Iya. Ada adegan yang agak ekstrim gitu. Itu tantangan buat pemain itu. Dan dari awal aku udah bilang, ini bentuknya adalah tantangan. Kalau kamu ambil, ya kamu akan akan naik kelas gitu. Maksudnya bukan naik kelas ya, tapi kayak mengeksplor ya, lebih luas eksplorasimu lagi lebih luas, iya. lebih kuat gitu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena ini mungkin punya resiko gitu. Betul. Tapi nggak dijelasin ceritanya apa dulu gitu berarti? Cerita itu kan bisa macam-macam ya, bisa berubah juga. Tapi yang jelas kalau pemain itu kan karakter. Misalnya kowe karaktermu kan sangat introvert ya. Introvert banget kebetulan. Menutup diri. Jarang makan, terus jadi melas terus berarti semaput. Terus kok dari mesakne ngono ki piye? Misalnya karaktermu kayak gitu kan, kalau yang pertama aku sodorkan yaitu karakternya seperti itu gitu. Kamu mau nggak gitu? Atau justru ya itu tadi sebaliknya. Nek kowe wonge introvert ngene iki terus kowe tak kon main dadi apa ya? Dadi guyon. Dadi Banci kan ekstrovert. Ya Allah. Ya misal. Oh iya. Jadi karakter itu sebenarnya bukan kayak profesi ya. Jadi kayak bukan identitas yang menempel gitu. Misalnya kayak profesi kayak sutradara. Karaktermu dari sutradara. Nah sutradara ki sing piye? Sutradara kan ono macam-macam. Ada banyak hal, ada banyak bentuk gitu loh. Betul. Karaktermu dadi host. Kowe sengit ra nek kowe di briefing ngono. bingung Kowe karaktermu kok dadi host ya ngono. Kowe sengit ra? Iya. Lah host sing piye? Host yang gimana? Bingung enggak sih? Dari karakter itu lebih ke misalnya sifatnya atau tampilannya, looknya gitu. Atau gesturnya. Jadi kayak ya aku sigalku ngobrol ngene iki. Iki aku mau merepresentasikan karakter tertentu. Iya. Misalnya aku ngene iki be. Kan beda kan? Beda Mas, luwe yo neng kursi wae sepatu lah. Aku harus gini kan beda kan? Beda. Jadi dari gestur itu kemudian bisa kita lihat karakternya seperti apa. Tadi juga sempat Mas Bani sampein memilih, mungkin tanya orang buat cocok atau enggak itu tanyanya ada 3 hal tadi yang kamu. Oh iya, aku biasa digging dari situ sih kayak. Aku digging orang dari kamu tuh sekarang lagi dengerin apa. Kemudian yang kedua aku tanya kamu suka nonton film apa sih gitu. Atau lagi
kamu terakhir kali nonton terus merasa wah anjir ini film keren banget Iya, nih. iya. Atau yang ketiga tuh aku akan nanya buku apa sih yang Lagi dibaca. lagi dibaca gitu. Atau buku yang kayak berkesan buat kamu gitu. Kalian apa? Aku kalau aku apa ya? Aku kalau musik yang 70s gitu. Yang kayak lagu-lagu lawas kayak Seventeen. enggak, yang kayak Chrisye. Seventeen iya juga. Sorry Mas Ivan ya. Aku tetap dengerin Seventeen. Kayak ya lagu-lagu aku lebih ke yang kayak Diskoria kayak gitu-gitu. Terus mungkin sekarang Vibes-nya Wijaya Ikti yang 70s gitu 70s ya. gitu. Oh. Ya I see. gitu kalau aku. Kalau kamu, Ri? Aku Kalau denger lagu lebih ke R&B, Olivia R&B. Dean, gitu. Jasmine Sullivan tuh masuk nggak ya? Kayaknya Jasmine masuk. Sulaiman. Sulaiman. Nyambur ya, jenenge nyambur. Sulaiman. Biasa gitu jenenge. R&B lah ya. Iya. R&B. Lah, Itu jadi karakterku. bisa baca karakternya gitu ya, Mas. Ya setidaknya kan kalau kamu R&B itu ya ada apa ya? Iya. Kesan ya. Kesan bisa ditangkap gitu lah. Apa itu, Mas? Ya itu. Oh ya. Jadi bukan dadi psikiater. Oh itu. Malah dadi psikiater. Kan jadi penasaran Baca dari aura, perspektif yang lain. Ini tuh magister seni. SPSI jadi. Dikon maca aura. Nah, kalau misalnya Mas Badi sendiri filmnya apa sih tadi kita lagu apa yang didengar? Lagu Suka. sing saiki lagi aku dengar ya. Aku lagi dengerin iki spesifik banget sih, satu lagu yang lagi sering aku denger berulang-ulang itu. Judulnya If You Have Ghost. If you have Lagu siapa tuh? Ghost. Lagune Rocky Erickson. Cuman dia di cover sama band namanya Ghost. Itu kayak lagu soal embracing trauma. Genrenya apa Mas? Genrenya rock stadium gitu, kayak musik rock yang cocok dinyanyikan di GBK apa ning Stadion Manahan. Sing membuat orang gampang untuk menyanyikan. Iso singelong. Gitu. Dan itu sebenarnya lagu itu spesial karena aku lagi digging Lidah Api gitu. Saya film horor yang nanti akan yang aku lagi produksi ongoing ini gitu ya. kan. Karena itu premisnya kan sebenarnya soal hantu itu apa sih gitu. Hantu itu kayak demit gitu atau bukan. Nah, di titik itu aku merasa hantu itu adalah semacam kayak trauma, kemudian hal-hal yang tidak selesai di masa lalu, hal-hal yang menempel di Kepala. di pikiranmu, di hatimu yang Itu yang menghantui yang gitu ya. menghantui, mengikutimu kemanapun kamu pergi gitu. Nah itu hantu gitu. Nah lagu itu tuh ngomongin soal itu. Jadi ada liriknya yang aku seneng banget kayak if you have ghost, you can say what you wanna say, you can do what you wanna do. Jadi kayak ya berarti syaratnya aku embracing hantu gitu. Syaratnya itu sebenarnya manusia tuh justru butuh punya hantu gitu loh. Karena kalau kamu nggak punya hantu, kayak kamu takut dan kemudian mengelak dari hantu yang menghantuimu gitu. Kamu nanti akan terkungkung gitu. Akan nggak bebas. Kamu nggak akan bisa ngomong apapun atau melakukan sesuatu apapun yang kamu suka. Karena kamu masih menghindari gitu ya. Menghindari hantu itu. Jadi yang kamu lakukan ya hadapin aja gitu. Embrace. Benar-benar. Ya hadapi mungkin langkah pertama ya, tapi menurutku sih embrace gitu. Karena tadi ini barusan kan bahas soal hantu dan kebetulan baru berproses di film Lidah Api juga. Aku pernah lihat di entah itu di TikTok atau di Twitter, di X, aku tuh lihat Indonesia tuh sering latah horor juga. Jadi film horor biasanya dikaitkan pasti dengan adat yang ada seperti itu. Gimana Mas Bani buat menanggapi hal tersebut? Maksudnya kadang apa sih dikit-dikit pakai adat ini, dikit-dikit pakai adat ini, bisa nggak sih pakai horor tapi tanpa harus menyangkut adat istiadat atau bagaimana? Horor itu kan kalau di industri film itu juga ngomongin soal penonton ya. Iya.
Jadi emang penonton itu paling doyan itu ya nonton horor ya. sekarang gitu. Dan sebenarnya nggak cuma sekarang ya, dulu-dulu kan juga gitu. Misalnya kan tahun 80-an itu kan puncak keemasan film horor Indonesia gitu. Misalnya memunculkan Susana itu sekarang jadi kayak queen of horror movie bahkan di dunia. Karena kayak Susana itu punya banyak sekali judul film horor yang waktu itu kan karena distribusinya susah ya. Jadi kayak orang Amerika nggak tahu, orang Eropa nggak tahu gitu. Tapi setelah sekarang mereka tahu, kayak sangat terkagum-kagum. Karena tekniknya si Susana ini kan melakukannya secara manual. Jadi kayak misalnya dia terbang gitu ya kayak diseling gitu terbang, terus misalnya dia berubah jadi jadi buaya atau jadi apa tuh beneran kayak ya tekniknya manual gitu. Enggak yang CGI atau apa gitu. Ya penggarapannya sangat total gitu. Dan itu yang membuat sebenarnya film horor Indonesia itu sangat dihormati gitu. Nah, lalu kalau kita lihat ke kehidupan sehari-hari kita, cerita apa sih yang mempersatukan tongkrongan? Bener. Horor. Horor ya. Meh jam berapa wae bahasnya akhir-akhir ujungnya horor. Iya, semua Itu kejadian sangat dikaitkan menyatukan dengan kita horor gitu. Apalagi dikaitkan sama budaya ya. Misalnya Jawa. Jawa ki ya jam 6 neng omah. Ya selalu banyak hal yang yang mistis. hal yang membuat kita itu merasa kita itu membuat kita itu merasa kayak kita itu tidak sendirian di alam semesta ini gitu lah. Betul. Kasarannya. Ya. Jadi kayak selalu ada hal yang tidak kasat mata, selalu ada hal yang ditutupi atau selalu ada mengkaitkan sama universe yang lebih luas gitu. Dan gue konkret banget ada di setiap pojok atau setiap sudut rumah, tempat kota. Betul. Misalnya kayak ning Solo lah, gue sebut ning Solo sing serem ki nggone ngendi wae kan. Gampang banget. Gitu kan. Atau di alam ya, misalnya kayak di gunung gitu. Misalnya ning Lawu kan ono pasar gaib, pasar setan, terus kemudian di pantai gitu, ning Laut Kidul misalnya kayak gitu. Jadi ya itu memang itu tuh hidup kita sehari-hari kok. Memang itu yang dekat di sekitar kita gitu ya. Betul. Rasanya ya. Cuman memang kalau aku boleh memberi pendapat sih, kayak aku tuh kan pernah dulu ngajar di SMA. Aku nanya ke murid-muridku, jadi kamu kalau sama pocongan sama hantu gitu takut gak? Enggak, dia bilang gitu. Rawati gitu. Tapi kalau misalnya kalau akunmu dibajak, kamu takut nggak? Takut no Pak. Nah jadi kayak ketakutan itu kan sekarang juga bergeser ke yang sifatnya teknologi ya. Iya. Misalnya itu sebenarnya sangat menakutkan loh. Kalau ya sih aku wedi nek misalnya Instagramku tiba-tiba dihack orang, diambil orang terus dibuat yang enggak gitu kan biasa kayak gitu ya. Iya. Sering gigu dihack sama Mas Panji itu. Buat bikin konten-konten nggak jelas itu kan. Apa HP-mu di apa jenenge di apa iki? Dibaca. HP gue kayak sawah dibaca. Iya anune lah dideloki privasine lah. Nah, itu. Iya. Orang pasti lebih takut itu juga ya. Iyalah. Pegangan chattingan karo Bergeser wis ra wedi hantu aku di mbok delok chatku. Ya itu sebenarnya itu juga ya kemudian mendasariku untuk bikin yang film tesisku. Judulnya Dalam Dunia Maya. Oh, Dalam Dunia Maya itu judulnya. Soalnya itu kan membahas terkait yaitu hubungan AI. Ya itu kan ketakutan manusia ketika dia harus berhadapan sama AI gitu. Harus berhadapan sama entitas teknologi yang ya kita sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat gitu. Karena juga semakin lama teknologi semakin maju juga ya. Gimana caranya kita bisa beradaptasi aja sih. Menggunakan dengan menyesuaikan. Nah, Mas Bani Nasution ini kan sudah bertahun-tahun bekerja di dunia film, produksi film, banyak sekali pengalaman yang sudah dialami juga. Kira-kira apa sih Mas best decision yang pernah dilakukan oleh Mas Bani, yang pernah diambil gitu? Best decision dalam
memproduksi film. Iya. Best decision yang pernah apa ya, yang terlintas aja ya. Ya. Yang terlintas itu sebenarnya sederhana, balik ke Solo sih. Gitu. Itu menurutnya tetap Iya, best decision. itu best Padahal walaupun mungkin kelihatannya bagi orang-orang itu sederhana sekali ya. Tapi itu masih aku lakukan sampai sekarang. Maksudnya pulang ke Solo itu ya nggak cuman sederhana pulang ya, tapi kayak aku masih berkoneksi dengan teman-teman yang ada di sini, kemudian juga masih merawat pertemanan, merawat apa ya, merawat passion kami gitu. Itu juga salah satu yang kemudian menghidupi sampai sekarang gitu. Terus apa, nek bahasa aku ki jenenge proses ya, jadi kayak dulu tuh kamu tuh pernah lo apa satu kontrakan nggak punya duit, terus yang kayak apa namanya tuku es teh wae urunan, tapi dalam kayak gitu tuh kita tuh membahas sebuah karya gitu. Dan juga kamu membahas kayak masa depanmu gitu. Misalnya kayak aku nanya ke temanku, wis esuk piye? Sok ben kok dadi opo? Dadi sutradara apa dadi opo gitu. Lah iki dadi sangat tak ternilai loh. Iya, benar-benar. Bajigur es teh urunan ngono lho. Maksudnya nek dipikir-pikir kan logika dasar kan kowe kudune settle dulu soal primermu itu kehidupan. Iso mangan, iso bayar listrik, sopo ngono kae lagi kowe berkarya kan. Iya, Lah gitu kan serunan lho baji. Malah wis berkarya. Fase ragu ada gak Mas? Ngerasain fase ragu? Oh ya, ragu itu selalu ada ya. Itu selalu menyertai kalau ragu itu. Iya. Tapi itu tadi karena kan apa, ada teman, ada support system, ada ekosistem. Baik itu juga dari pasangan juga ya. Iya. Kalau sekarang aku apa sama istriku juga, kemudian Lidah HP itu kan produsernya istriku. Itu juga apa namanya kerjasama, terus kemudian komunikasi, terus berbagi mimpi itu juga penting. Kayak ya, misalnya aku tahu kamu itu punya mimpi apa gitu. Itu menyenangkan loh. Karena ketika kemudian yang aku lakukan itu bisa membantumu mewujudkan mimpimu. Wah, itu apa ya? Itu tidak ternilai gitu. Itu kayak hubungannya nggak cuma sekedar kerja atau nggak cuma sekedar kamu melakukan job deskmu, tapi itu beneran kayak lebih dari itu. Apa ya, kita tuh pernah begini bersama gitu. Dan ketika kita udah jadi sesuatu, ya kita tidak akan bisa melupakan proses itu. Nah, itu yang menempel dan kemudian selalu aktual, selalu relate untuk dibicarakan. Bahkan misalnya kayak film-filmku ya, misalnya kayak Dua Ikan Sepiring Nasi itu kan kalau dipikir-pikir sudah 5 tahun atau 7 tahun ke belakang gitu kan. Betul. Tapi ketemu hari ini sama Fandi misalnya, beberapa hari yang lalu ketemu sama dia, ya masih ngobrolin film itu dan masih relate. Masih seru. Kejadiannya kita masih kemudian relate. membicarakan misalnya kayak perjalanannya kok bisa sampai sekarang ya, atau dulu tuh gimana sih gitu, saling meng-cross check gitu. Terus misalnya kayak kalau sama istriku misalnya kita tuh berbagi mimpi. Jadi aku menggali mimpi dia itu kayak apa sih sebenarnya. Nah, dia kemudian juga menggali mimpiku seperti sebenarnya kayak apa gitu. Lalu kami bekerja sama untuk saling mewujudkan mimpi kayak gitu. Wow. Karena bermimpi itu penting ya. Maksudnya kalau kamu nggak punya mimpi itu hidupmu flat banget. Iya, ya, mengalir gitu doang tidur, ya. Berak gitu aja. Request mimpi aku. Dan mimpi itu butuh keberanian karena ketika kamu punya mimpi, kamu sedikit banyak akan merasa dituntut untuk mewujudkan itu. Gitu. Kalau enggak gitu berarti kamu cuma tidur. Bener. Cuma tidur terus mimpi gitu. Ngawang-ngawang doang. Jadi justru dengan kita punya mimpi itu ya kita jadi punya motivasi gitu ya untuk semakin mengembangkan apa yang kita punya. Terima kasih banyak Mas Bani sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita hari ini. Bisa jadi motivator tuh aku. Iya. Potongan TikTok bener, nanti diedit di TikTok ya FYP nanti. Misalnya sebenarnya masih banyak sekali yang bisa diulik dari Mas Bani, bisa mungkin 7 episode. 7 episode. Atau hubungi nomor di bawah ini. Nah, ngobrol bareng Mas Bani.
Itu jadi dapat insight baru ya, apalagi di dunia film juga tentang bagaimana tadi casting pemeran, kemudian inspirasi itu sebenarnya datang dari mana, dan pokoknya banyak deh yang bisa kalian ambil ya, simpulin sendiri lah ya. Nggak diambil juga nggak apa-apa. Tak ambil. Ya udah kalau gitu, that's it for today's episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.